Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar molekul atau disebut juga dengan gaya antar molekul. Sini interaksi antar molekul itu dibagi menjadi dua, ada gaya van der Waals dan satu lagi adalah ikatan hidrogen. Untuk gaya van der Waals itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu gaya dipol dan gaya London. Nah, kita akan belajar tentang van der Waals terlebih dahulu. Yang pertama ada gaya dipol. Kalian sudah mengenal tentang kovalen polar dan non-polar. Inilah yang membedakan antara dipol dengan London. Kalau dipol itu berarti interaksinya molekul polar. Jadi yang termasuk ke dalam gaya dipol ini itu adalah interaksi molekul-molekul yang termasuk ke dalam kovalen polar. Siapa aja kovalen polar yang sudah kalian ketahui? Ada contohnya seperti pH3, PF3, H2S, NCl3 dan masih banyak lagi. Tadi sudah dibilang London berarti kebalikan dari dipol. Kalau dipol polar, otomatis London itu interaksi antar molekul non-polar. Sudah kalian tahu kalau non-polar itu contohnya apa saja? Bisa H2, O2, biasanya yang 2, 2, 2 itu termasuk ke dalam non-polar. Karena dia tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Contoh lain itu ada NH5, CH4, ada lagi SiF4, SiBr4, CBr4, CCl4. Pokoknya biasanya yang tidak memiliki PEB kan disebut non-polar, berarti dia memiliki gaya London. Nah, yang kedua, kita masuk ke ikatan hidrogen. Nah, kita melihat dari tabel titik didih, terlihat bahwa yang paling tinggi itu adalah H2O. Di sini H2O, HF, NH3 ini termasuk ke dalam senyawa-senyawa yang memiliki titik didih tertinggi. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya yaitu ini. Karena adanya ikatan hidrogen. Apa sih ikatan hidrogen itu? Nah, di sini kita bisa mengenal bahwa ikatan hidrogen itu merupakan ikatan antara yang pastinya atom hidrogen dengan siapa? Dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang besar. Siapa aja keelektronegatifan yang besar? Di sini Ibu contohnya ada disebutnya X, ada F, O dengan N. Jadi kalau misalnya si F, O atau N berikatan dengan H dan berinteraksi dengan atom H lainnya dalam molekul dan juga berikatan dengan Fn atau H, itu memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen di sini yang D, sedangkan yang X dengan H sendiri dalam satu molekul yang sama itu memiliki ikatan kovalen. Tapi jika dengan molekul lain yang sama-sama memiliki ikatan E dengan FO atau N, itu disebut dengan ikatan hidrogen. Contohnya seperti ini. H dengan F di sini sebutnya kovalen. H dengan F di sini kovalen. Tapi ketika HF dengan HF, F itu kan tadi memiliki keelektronegatifan yang besar. Antara HF dengan HF di sinilah yang memiliki ikatan hidrogen. Contoh lainnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada H2O, di sini ada H2O, hanya 2, ada O-nya 1. NH3 lalu ada HF. Ini semuanya H dengan FO atau N. Nah, kita lihat tanda panah 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk tanda panah 1 itu N dengan H. Dia berbeda molekul. Ini disebut ikatan hidrogen yang 1. Untuk yang nomor 2, ikatan hidrogen juga karena H dengan O dengan beda molekul. Untuk nomor 3, di sini tidak ada H, berarti dia bukan merupakan ikatan hidrogen. Nomor 4, dia ikatan hidrogen, tapi satu molekul, berarti ini bukan ikatan hidrogen. H dengan N tetap H dengan N sesuai sama ikatan hidrogen, tapi di sini adalah satu molekul. Kalau satu molekul berarti bukan merupakan ikatan hidrogen. Untuk nomor 5, H dengan H tentu bukan ikatan hidrogen. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.